Hai guys, welcome back to Mestakung ID. Salam kebermanfaatan untuk semua. Sebelum kita mulai keseruan kita, jangan lupa subscribe, klik tombol lonceng, like, comment, and share supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa salah satu bidang bisnis UKM yang akan bisa menjawab tantangan besar setelah berlalunya masa pandemik adalah bisnis kuliner, terutama kuliner sehat atau healthy food. Hal ini tidak terlepas dari perhatian besar khalayak terhadap asupan makanan bergizi penunjang imunitas tubuh. Nah, kesempatan kali ini akan mengulas tentang langkah-langkah dalam memulai bisnis kuliner untuk skala UKM atau rumahan. Yang pertama, menentukan target market. Pertama-tama adalah kita menentukan target market atau pasar yang akan kita targetkan. Adapun target pasar dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, market berdasarkan daya beli, terdiri dari satu, segmen konsumen dengan daya beli yang rendah. Segmen ini memiliki karakteristik prioritas harga yang ekonomis dan kebersihan. 2. Segmen konsumen dengan daya beli menengah. Karakteristik segmen ini adalah prioritas terhadap rasa, harga bersaing, pelayanan yang baik, dan kebersihan. 3. Segmen konsumen dengan daya beli tinggi. Konsumen pada segmen ini memiliki prioritas terhadap rasa, pelayanan terbaik, kebersihan, dan prestis atau gengsi. Mereka tidak terlalu mementingkan harga. Yang kedua, market berdasarkan profesi. Contohnya karyawan swasta, PNS, dokter, advokat, dan lain-lain. Umumnya, bagi mereka yang bekerja sebagai profesi tertentu, cenderung akan mencari makanan yang dapat ditemukan dengan mudah di area sekitar tempat bekerja. Yang ketiga, market berdasarkan daerah asal konsumen. Pada segmen ini, lebih menitik beratkan terhadap konsumen yang berasal dari daerah tertentu, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Prioritasnya adalah cita rasa yang menjadi kekhasan dari daerah yang bersangkutan, contohnya khas Padang, Sunda, Manado, dan lain sebagainya. Nah, dalam menentukan target pasar yang benar, diperlukan yang namanya analisa secara seksama terhadap wilayah atau area di mana kita akan berjualan. Contohnya, apabila target lokasi kita memulai bisnis berada di area perkantoran yang cukup besar dan terkenal, maka kita bisa memilih segmen pasar karyawan perkantoran atau target pasar B dengan grade segmen konsumen berdaya beli menengah atau target pasar A. Yang kedua, menentukan jenis produk. Setelah menentukan target market, selanjutnya, kita akan menentukan jenis makanan yang akan dijual. Bisa makanan kreasi sendiri, healthy food, seafood, atau makanan-makanan daerah. Saat ini, banyak sekali referensi jenis makanan yang dapat ditemukan di internet sehingga akan memudahkan dalam proses penentuan. Yang ketiga, melakukan analisa kompetitor atau pesaing. Setelah menentukan jenis makanan yang akan kita jual, selanjutnya kita akan melakukan analisa kompetitor yang menjual jenis makanan dan target pasar yang sama dengan makanan yang akan kita jual di area di mana kita akan memulai bisnis. Dari hasil analisa, kita akan mendapatkan informasi berupa harga dan rasa yang ditentukan oleh kompetitor tersebut. Akan lebih bagus lagi bila kita juga mengetahui informasi tentang pasar yang telah dirambah oleh mereka, seperti kemana saja mereka menjual dan berapa banyak makanan yang berhasil dijual. Konsep penjualan kompetitor pun menjadi bahan informasi yang cukup penting juga untuk dianalisa. Yang keempat, feasibility study atau studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan identifikasi dan merencanakan serta memperdalam seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi keberlangsungan ekonomi, dengan output berupa keputusan penentuan layak atau tidaknya suatu usaha tersebut dijalankan. Keputusan penentuan layak atau tidak artinya bahwa analisa bertujuan untuk menentukan apakah usaha yang sudah direncanakan siap untuk dijalankan atau tidak.
Apabila siap, berarti usaha akan memberikan profit yang lebih besar dari modal dan aset yang telah dikeluarkan untuk memulai bisnis tersebut. Adapun studi kelayakan bisnis meliputi hal-hal antara lain. Yang pertama, aspek keuangan. Aspek keuangan menganalisis besaran biaya investasi dan modal kerja serta tingkat pengembalian investasi dari bisnis yang dijalankan. Kemudian dihitung pula rumusan penilaian investasi seperti analisis cash flow, payback period, net present value, sampai break-even point. Yang kedua, aspek non-keuangan. Aspek non-keuangan meliputi aspek hukum, yakni terkait jenis usaha, perizinan, dan lain-lain. Aspek lingkungan yang berhubungan dengan operasional bisnis dan dampak secara lingkungan. Kemudian aspek pasar dan pemasaran mencakup bentuk pasar, market share, dan strategi pemasaran. Selanjutnya, aspek teknis terkait lokasi, layout, dan kesiapan teknologi. Dan yang terakhir, aspek manajemen dan SDM mencakup kegiatan organisasi, SDM, dan tenaga kerja. Yang kelima, menentukan metode pemasaran. Makanan atau minuman yang enak dan murah saja tidaklah cukup untuk dapat menciptakan bisnis kuliner yang berhasil dan sukses. Salah satu aspek penting dalam setiap bisnis adalah tentang pemasaran, tidak terkecuali bisnis kuliner. Metode pemasaran yang tepat adalah kunci dari bisnis yang hebat. 1. Konsep yang beda dari yang lain. Di era saat ini, konsep suatu produk kuliner baik makanan atau minuman membutuhkan konsep penawaran dan penyajian yang baik dan harus dapat diterima oleh khalayak. Konsep ini mencakup banyak hal, mulai dari konsep makanan atau minuman yang dijual, packaging yang menarik, interior design yang adorable, sampai suasana tempat yang nyaman dan tidak membosankan. Konsep ini tentu saja harus berbeda dari yang lain sehingga akan membentuk value yang bagus dari bisnis kita. 2. Menggunakan online marketing. Zaman telah berubah. Bisnis kuliner yang hendak membangun dan menjual produknya wajib untuk memanfaatkan layanan digital seperti sosial media, website, marketplace, aplikasi, dan skala jenis platform digital lainnya dalam rangka merelevansikan model bisnis dengan perilaku konsumsi masyarakat saat ini. Produk makanan dan minuman yang akan dipromosikan lewat platform digital pun mesti mengutamakan tampilan visual yang baik serta nilai estetika yang ciamik. 3. Bekerja sama dengan influencer. Influencer dalam hal ini adalah para pelaku konten kreator di berbagai platform digital seperti Instagram, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Menjalin hubungan kerjasama dengan para influencer yang memiliki followers setia merupakan salah satu langkah yang patut dicoba. Hasil review yang diutarakan oleh mereka akan membawa kesan yang mengena bagi orang-orang yang melihatnya. 4. Membuat promosi yang menarik. Calon konsumen akan sangat mudah tertarik dengan promosi dari suatu produk, apalagi kuliner. Contoh promosi yang bisa ditawarkan antara lain dalam bentuk voucher dan diskon. Program promosi yang dilakukan secara terus-menerus bertujuan untuk menarik calon konsumen baru dan mempertahankan konsumen lama. Yang terakhir, membangun komunitas. Di banyak bisnis kuliner yang existing saat ini telah menerapkan metode membangun komunitas dan terbukti membuahkan hasil yang positif dan menjanjikan. Seperti contoh komunitas penyuka kopi, komunitas fans klub sepak bola, komunitas band, dan lain-lain. Komunitas-komunitas tersebut selalu membutuhkan fasilitas dan sarana dalam setiap kegiatannya. Disinilah suatu tempat makan, kedai, atau restoran akan diuntungkan. Oke, itu tadi ulasan tentang bagaimana memulai bisnis kuliner untuk pemula. Tetap yakin dengan dirimu, mari memulai satu langkah kecil yang nyata. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Bye!